Dongeng anak berjudul Timun Emas. Di balik sebuah bukit dengan jalanan setapak yang berkelok, terlihat asap membumbung tinggi dari sebuah rumah. Rumah kayu yang sederhana terlihat di balik bukit, dengan berbagai tanaman kebun di sepanjang jalan yang tumbuh subur. Di rumah tersebut tinggal seorang nenek tua sebatang kara. Walaupun ia menikmati hidup nyaman, tetapi ia merasa kesepian karena tidak memiliki anak. Suatu hari keinginan sang nenek didengar oleh raksasa. Raksasa pun memberi biji mentimun dan mengatakan bahwa akan tumbuh seorang anak dari mentimun, tetapi dengan syarat sang nenek harus menyerahkan anak itu ketika sudah dewasa. Karena sangat ingin memiliki anak, sang nenek menerima biji mentimun tersebut dan menanamnya di kebun. Beberapa bulan kemudian, pohon mentimun tumbuh besar. Dari pohon itu muncul sebuah mentimun emas yang sangat besar. Ketika mentimun emas itu dibelah, ternyata di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang cantik. Sang nenek sangat bahagia dan menamai bayi itu Timun Mas. Nenek merawat dan membesarkan Timun Mas dengan penuh kasih sayang, tetapi di dalam hatinya ia selalu khawatir akan janji yang telah dibuat dengan raksasa. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Ia suka membantu nenek berkebun. Namun, Timun Mas tidak tahu kalau ada raksasa datang untuk mengambilnya. Sang nenek memohon agar raksasa menunggu beberapa tahun lagi, dan raksasa pun setuju. Sang nenek mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas dari raksasa yang jahat. Sang nenek segera memberikan bungkusan kantong putih kepada Timun Mas dan menyuruhnya bersiap-siap untuk lari jika raksasa datang kembali. Kantong putih itu berisi benda-benda yang bisa digunakan Timun Mas untuk melarikan diri dari raksasa. Di dalamnya terdapat 4 bungkusan kecil yang terpisah. Biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ketika raksasa datang lagi untuk mengambil Timun Mas, sang nenek menyuruhnya melarikan diri. Raksasa yang marah mengejarnya dengan langkah besar. Timun Mas pun melemparkan bungkusan pertama, yaitu biji timun. Seketika, tanaman timun tumbuh sangat lebat dan menjalar, menghambat langkah raksasa. Namun, raksasa berhasil melewatinya dan terus mengejar. Setelah melihat raksasa lolos dari lebatnya hutan timun, Timun Mas kemudian melemparkan jarum yang ia bawa. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang tajam, melukai kaki raksasa. Raksasa mengerang kesakitan, tetapi tetap berusaha mengejar Timun Mas. Hari semakin sore, tetapi raksasa semakin geram ingin menangkap Timun Mas. Dengan napas tersengal, Timun Mas melemparkan bungkusan ketiga, yaitu garam. Garam itu berubah menjadi lautan luas yang menghalangi raksasa. Namun, dengan kekuatannya yang besar, raksasa mencoba untuk berenang melewatinya.
Timun Mas sadar kalau raksasa pasti bisa berenang, maka sebelum raksasa berhasil melewati lautan, Timun Mas melemparkan bungkusan terakhir, yaitu terasi. Seketika, lautan lumpur hidup muncul dan menelan raksasa. Raksasa itu berteriak dan berusaha keluar, tetapi tubuhnya semakin tenggelam hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Timun Mas pun selamat dari ancaman raksasa. Setelah memastikan raksasa benar-benar musnah, Timun Mas berlari kembali ke rumahnya. Sang nenek akhirnya menangis bahagia melihat anaknya kembali dengan selamat. Timun Mas dan neneknya hidup bahagia tanpa takut akan ancaman raksasa lagi. Timun Mas menjadi gadis yang semakin baik hati dan membantu neneknya bekerja. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian, kecerdikan, dan kepercayaan pada pertolongan dapat mengalahkan bahaya yang besar. Timun Mas berhasil selamat bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kepintarannya.